Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja teman-teman, saya lanjutkan yang kedua, video yang kedua, yaitu sharing ini teman-teman. Saya hanya pakai baju. Barusan tadi sudah buka baju, karena sekarang materi maka saya pakai baju. Nah, selanjutnya kali ini saya akan membahas pertanyaan dari, sebenarnya sudah saya sering jawab ini. Mas Irfan sudah mulai berapa lama tahu latihan, dari tahun berapa? Nah, baik, akan saya jelaskan, nanti juga akan saya sertai foto-fotonya ya. Insya Allah ada 3 foto nanti. Pertama kali saya nge-gym, bukan pertama kali sih, sudah jalan sekitar kurang lebih 6 bulan. Kemudian saya disuruh ikut body contest sama ownernya pada waktu itu. Jadi bisa dilihat nanti teman-teman ya fotonya saya. Nah, jadi untuk pertanyaannya Mas siapa saya lupa. Ini kaitannya juga dengan saya beri judul yang antara hobi, motivasi atau sakit hati. Nah, ini juga sebenarnya adalah pengalaman pribadi saya teman-teman. Ya bolehlah ya saya sharing pribadi, pengalaman pribadi. Jadi saya sebenarnya latihan itu, memulai latihan angkat beban, memulai fitness dari tahun 2011. Fokus kurang lebih awal tahun ya, saya lupa, pokoknya tahun 2011 lah. Saya memulai insya Allah awal tahun. Itu pun saya belajar otodidak teman-teman. Waktu itu masih saya tidak begitu mudah untuk mengakses dunia sosial ya, medsos, dari IG, dari Facebook, dari YouTube, dari TikTok ya, karena keterbatasan gadget saya yang kurang mendukung teman-teman. Jadi saya hanya melalui internet dan juga hanya gambar-gambarnya saja. Nah, itu saya memulai latihan angkat beban jujur karena memang pertama adalah sakit hati teman-teman ya, sakit hati. Jadi ini bolehlah teman-teman bisa jadikan juga sebagai bahan referensi. Wah, saya latihan karena gara-gara sakit hati ya. Jadi karena sakit hati bukan karena sakit hati gara-gara masalah cewek, bukan, tetapi karena lebih ke body shaming teman-teman, dibully saya teman-teman. Jadi saya dulu tinggi, kurus, kemudian perut saya ini buncit sampai dipanggil cacingnya. Dan ada orang yang bahkan bilang kamu udah akan punya badan ideal karena kamu kurang gizi. Waduh, pokoknya macam-macam lah, hinaan yang biasa. Nah, akhirnya saya termotivasi, saya belajar, dan kebetulan di depan rumah tetangga saya ini memang seorang pelatih, dulu pelatih fitness, sampai sekarang beliaunya masih aktif teman-teman. Jadi bagus badannya. Saya bertanya gimana caranya dapatkan badan bagus, ayo ikut saya. Ikut saya dalam 1 bulan, nanti saya langsung dinikmati hasilnya, katanya begitu beliau teman-teman. Dan saya juga tetap belajar melalui internet. Nah, itu yang pengalaman dari secara yang pertama ketika mau memulai. Nah, kemudian godaan yang kedua, sakit hati yang kedua teman-teman, ketika saya sudah mulai fitness, ini sudah mulai, saya dapat 2 minggu, 3 minggu jalan lah. Itu saya bertanya mesti kepada senior-senior, Mas, ini latihannya untuk apa? Bagaimana caranya? Apa jawabannya? Sudah latihan saja seperti itu, gerakannya tiru yang lain. Jawabannya judes. Wajahnya ketus, tidak bersahabat teman-teman. Nah, itu yang bikin saya sakit hati. Padahal saya hanya bertanya, saya mohon petunjuk. Kalau memang dianya minta uang ke saya akan kasih teman-teman. Karena memang ilmu itu memang mahal, tetapi tidak sebegitunya. Itu sakit hati. Saya tandai orang itu, awas ya, saya gitu. Awas, saya 1 tahun. Saya punya target 1 tahun. 1 tahun akan saya tunjukkan hasil latihan saya. Seperti itu teman-teman. Jadi termotivasi. Saya tetap belajar sama tetangga saya, tetap belajar. Kemudian saya juga melalui via internet, dan itu pun protein saya sembarangan teman-teman. Karena dulu memang yang terkenalnya itu amino, ultrari, pembakar lemak, kemudian gainer. Tetapi tidak ada yang seperti sekarang, kan sudah banyak macam-macam variasi ya, kreatin. Sebenarnya sudah ada sih, cuman akses ke sini itu sulit teman-teman, dimana biayanya juga. Jadi saya hanya mengandalkan protein tahu, tempe, dan putih telur ya. Putih telur itu saya biasanya datang ke tempat jamu atau ke tempat toko roti. Saya mesti tanya, apakah ada putih telur yang dijual? Oh, ada Mas, ini dulu segini, 1 kresek, 1 kilo ya. Plastik 1 kiloan itu 15.000 teman-teman. Jadi saya kukus, itu saya jadikan cemilan. Selesai makan, selesai latihan, mau latihan saya cemilan. Memang sih
Kalau tidak biasa amis karena putih telur ya, tapi saya akali dengan madu. Pertamanya begitu, tetapi lama-lama sudah terbiasa, ngemil aja, biasa aja. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian itu sudah ya motivasi yang kedua, memang dari rasa sakit hati. Kemudian ya dapat 6 bulan, Masya Allah 6 bulan ini ya mungkin ownernya itu mungkin melihat usaha saya kalau latihan jujur teman-teman, bisa sehari itu bisa 3 kali kalau sudah libur ya. Saya dulu kan juga ngajar di sekolah guru ya. Jadi kalau misalkan hari libur, hari Minggu, karena saya memang tidak ada keterikatan dulu. Pagi saya latihan teman-teman, jam 9 saya berangkat, jam 11 selesai, zuhur, sebelum zuhur. Kemudian sore saya latihan lagi, jam 3 sudah asar. Malam sudah isya saya latihan lagi. Luar biasa. Jadi tetap mengandalkan protein itu. Karena memang passion saya, semangat saya, motivasi. Kemudian saya akan tunjukkan hasil latihan saya satu tahun ya. Saya akan tunjukkan, lihat. Kemudian yang kedua, memang sampai ada yang bilang, kalau kamu latihan nanti bakalan ada orang yang bertanya kamu pakai suplemen apa yang paling mas, seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah memang banyak ketika kita istilahnya kalau kita memantaskan diri menjadi orang baik, insya Allah kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik, di lingkungan orang-orang baik. Jadi banyak yang memberikan motivasi, banyak yang memberikan, contoh juga ada yang memberikan suplemen saya gratis teman-teman. Saya dulu di waktu itu sering diberi amino. Dan sama ownernya saya diberi modal ultra rip. Hanya diberi setengah botol. Isinya 30, ada yang isi 60, saya diberi 30. Ya sudah, saya latihan, saya ikut tanding. Alhamdulillah hanya masuk 40 besar. Setelah itu sudah. Nah, saya yang dapatkan saya adalah ilmu, teman, kemudian ya lingkungan yang baru ya. Saya banyak pengalamannya dapat dari sana teman-teman. Makanya seperti itu. Jadi teman-teman bolehlah, motivasinya boleh. Mungkin dari sakit hati diputusin cewek, mungkin juga sama dengan saya, atau memang sudah hobi. Dan ini juga saya hobi sebenarnya. Dari 2011 saya mentok, sudah 2011 saya niatkan saya fokus di dunia fitness. Karena sebelum-sebelumnya saya lebih juga banyak bergelut di sepak bola ya. Di sepak bola teman-teman. Nah seperti itu. Jadi dari tahun 2011 sampai sekarang. Makanya kan kemarin juga ada yang bertanya, pakai steroid jenis apa bang? Katanya beliau. Saya tanya, alhamdulillah dari tahun 2011 sampai sekarang saya tidak pernah tahu yang namanya roid itu seperti apa. Memang saya tahunya hanya ya karena saya dari baca juga ya. Roid ini kan banyak macamnya. Ada yang namanya SAMS, ada yang namanya PETS, kemudian ada yang namanya HGH, human growth hormone. Nah, kemudian ada roid, tapi jenis-jenisnya saya tidak tahu. Sampai sekarang tidak tahu. Memang banyak yang menawarkan, ayo coba pakai ini. Saya yakin di Bondowoso udah ada yang ngalahin kamu nantinya kalau kamu pakai ini. Waduh, mohon maaf mas, mohon maaf bang, saya tidak punya uang. Memang tidak punya uang. Saya mau dapat dari mana? Saya memang hanya fokus untuk binaraga, untuk fokus untuk kesehatan, untuk jangka panjang di masa tua nanti. Seperti itu teman-teman ya. Buat mas siapa yang mudah-mudahan ini juga pencerahan dari teman-teman bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita masih punya effort, selama kita masih punya usaha, dan juga selama kita masih yakin pada Allah pastinya. Nah seperti itu. Begitu ya mas ya. Mudah-mudahan ya, nanti saya tunjukkan fotonya. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat buat teman-teman, dan pastikan teman-teman juga harus tetap fokus sama progres diri sendiri, tidak perlu melihat progres orang lain ya. Jadi tema kali ini adalah sekali lagi saya sampaikan antara hobi, motivasi, atau sakit hati. Kalau bisa lah semuanya kombinasikan ya. Karena juga ada ujaran seperti ini, mereka itu menertawakanmu karena kamu berbeda. Sedangkan kamu menertawakan mereka karena mereka semua sama. Nah seperti itu, sudah nggak apa-apa teman-teman. Jadi saya aja walaupun sampai sekarang ini juga ketemu teman SMP, teman kecil, teman SD, SMA, ketika memang sudah tidak suka sama saya, ya pasti pandangannya sudah negatif nih. Aku buat apa bisa sok-sok seperti itu, buat apa gede-gede seperti itu, apa manfaatnya? Pasti akan selalu salah. Nah seperti itu. Jadi makanya teman-teman tetap rendah hati ya teman-teman ya, tetap fokus sama progresnya teman-teman. Niatkan sudah olahraganya untuk ibadah agar berkah, dan juga nantinya ilmunya bermanfaat, bisa sharing ke temannya, bisa sharing ke keluarganya, ataupun yang mau mulai latihan angkat beban seperti itu.
Jadi saya akhiri, jika ada masukan, jika ada pertanyaan, bolehlah di komentar. Insya Allah saya akan sesuaikan juga jadwalnya. Kalau saya jawab via komentar, takutnya kurang paham. Jadi makanya saya memang wajib buat video nih buat teman-teman ya. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa nanti Jumat, sholat Jumat ya. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap selalu sehat. Programnya dimudahkan dan rezekinya selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, Mas Irfan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Noroid.